Semakin banyak korupsi itu nanti negara bisa hancur dan ekonomi bisa rendah. Menurut saya, korupsi harus dihapus karena merugikan masyarakat, menghambat pembangunan, dan merusak kepercayaan dalam sistem pemerintahan. Menurut saya, korupsi bukan hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga merusak struktur sosial, moral, dan politik suatu negara. Korupsi harus dihapuskan demi mewujudkan tatanan sosial yang adil, transparan, serta menghentikan penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi bisa memengaruhi proses seleksi mahasiswa, pemberian beasiswa, atau evaluasi kinerja akademik, menyebabkan ketidakadilan dan merugikan kualitas lulusan. Kasus ini dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan yang seharusnya menjadi tempat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan karakteristik. Korupsi bisa merusak budaya akademik yang seharusnya didasarkan pada integritas, kejujuran, dan pencarian kebenaran. Hal ini bisa menghasilkan lingkungan yang tidak kondusif untuk pertukaran ide dan inovasi. Halo Mbak, bisa perkenalkan Mbak namanya siapa? Baik, perkenalkan nama saya Natasha Nora dari Fakultas Hukum untuk Surabaya. Oh ya, bisakah saya bertanya-tanya sedikit mengenai anti korupsi Mbak? Boleh, silakan. Iya. Apakah pendidikan anti korupsi perlu diterapkan di Indonesia? Menurut saya sangat penting. Oh ya, apabila pendidikan anti korupsi diterapkan, apakah hal tersebut dapat menurunkan tingkat korupsi di Indonesia? Kalau menurut saya berawal dari mencegah lalu bisa menurunkan anti korupsi itu sendiri. Apa yang akan Anda lakukan bila salah satu teman atau keluarga Anda terlibat dalam korupsi? Kalau menurut saya sendiri itu sekedar mengingatkan. Untuk selebihnya itu dari kesadaran dirinya masing-masing sih. Oh, begitu Mbak ya. Apakah di mata Anda korupsi merupakan sebuah tindakan yang patut dihukum berat? Menurut saya hal tersebut sangat perlu untuk dihukum berat karena hal tersebut sangat fatal menurut saya. Oh, begitu. Lalu apakah yang biasanya menjadi faktor pelaku korupsi untuk melakukan tindakan korupsi? Kalau menurut saya sendiri itu berawal dari hal yang menjanjikan, kayak berawal dari jabatan. Jadi seperti halnya dijanjikan jabatan lalu dengan mengkorupsi uang itu sendiri contohnya. Oh, begitu ya Mbak. Iya. Ya, terima kasih Mbak atas Iya, waktunya. sama-sama. Selamat siang. Sekarang nama saya Muhammad Alif Bidalfat dan sekarang saya bersama Mas Octavian Satrio Abimanyu dari Fakultas Ilmu Budaya Sastra Inggris. Oke, untuk Mas Fian nih ada pertanyaan mengenai anti korupsi. Nah, menurut Mas Fian sendiri, apakah pendidikan anti korupsi perlu diterapkan di Indonesia? Menurut saya perlu, karena di Indonesia ini korupsi akan semakin meningkat. Jadi kita perlu pendidikan anti korupsi. Oke, apabila pendidikan anti korupsi diterapkan, apakah hal tersebut dapat menurunkan tingkat korupsi di Indonesia? Bisa, karena semakin banyaknya edukasi, semakin banyak orang akan sadar bahwa korupsi itu hal yang buruk. Oke, baik. Terus apa yang akan Anda lakukan bila salah satu teman atau keluarga Anda terlibat dalam korupsi? Berkata teman, dan saya akan memberinya edukasi tentang kesalahan hal-hal buruk yang terjadi jika kita korupsi. Oke. Menurut Anda, apakah yang menjadi penyebab seorang menjadi pelaku korupsi? Mungkin kekurangan penghasilan. Baik. Kan banyak juga sekarang itu barang-barang itu atau bahan-bahan di Indonesia itu semakin besar. Harganya tuh semakin meningkat, tapi penghasilannya tuh kurang. Itu yang menurut saya banyaknya korupsi. Oke. Apakah di mata Anda korupsi merupakan sebuah tindakan yang salah dan patut dihukum berat? Salah, dan itu harus dan patut dihukum berat. Ya, baik. Oke.